Wih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abila Nuroddin dari pemrograman SQLA. Kali ini akan mengerjakan soal UTS praktikum pemrograman SQLA. Nah, jadi soal pertama di sini menggunakan DB Notwin tampilkan data customer kota dan negara dari negara Brazil menggunakan group by dan having. Jadi di sini untuk menampilkan data kota customer dan negara dari Brazil itu menggunakan query select, di mana select city atau yang kita tampilkan kan tadi adalah kota dan negara. Jadi di sini
Nah, sedangkan kalau kapal shipper itu di tabel shipper itu namanya company name. Makanya kita ngambil nama company name-nya di sini. Jadi karena yang mau diambil itu adalah data customer dari berbagai negara, berarti kita harus ngambil dari tabel customer, negaranya, negara customernya, country, eh, is null. Kenapa null? Supaya yang kosong itu tidak terhitung gitu. Dan N, makanya menggunakan N dari tabel shipper itu diambil nama company name-nya atau nama kapal yang dipakai. Is null juga sama seperti tadi. Lalu dinamai dengan grand total. Kenapa grand total? Ini nanti akan menamai total dari semua data jumlah kapalnya. Begitu. Lalu when selanjutnya itu adalah tabel untuk kolom untuk eh, negara ya negara asal. Negara asal. Iya, negara asal. Harusnya negara asal ya. Jadi yang diambil itu adalah kapal, company name, is null, then country. Ya, then country. Lalu when selanjutnya, sorry, else. Yang terakhir itu else, di mana else-nya itu adalah kita ngambil dari nama kapalnya lagi, yaitu company name, dengan diakhiri kategori. Jadi nanti yang akan muncul hanya tabel eh, country dan juga tabel ship dan juga country begitu. Sorry, tabel kolom country dan juga kolom kategori. Nah, setelah else, lalu count, yaitu untuk menghitung. Jadi kolom selanjutnya yaitu diambil dari customer ID, dari tabel customer, ya, dinamakan sebagai jumlah customer. Jumlah customer. Hmm. From customer C. Lalu setelah ini statementnya sudah selesai, kita ke group by roll up-nya. Group by roll up, di mana kita membatasi di bagian eh, sh- sorry, C, ya artinya kota asal customer, negara asal customer, country. Lalu nama kapalnya, company name, ya nama kapalnya. Setelah itu di order by atau diurutkan, ya, berdasarkan asal negara dari customer dan juga sama seperti yang tadi as company name. Nah, coba kita run apa yang akan terjadi. Jepret. Error. Waduh, kok error guys? Kok bingung guys? Kok error ini? Apa salah ya? Hmm, coba begini. Hmm, salah. Waduh, error teman-teman. Sebentar, saya pause dulu. Baik, ternyata yang salah itu adalah kurang komanya ya. Setelah tadi dicek di chat GPT ini ternyata kurang koma. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini harusnya udah bisa. Nah, bisa. Jadi totalnya itu adalah berapa ini?
830 customer. Itu totalnya. Begitu, 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 begitu. Itu soal B ya, itu soal B. Untuk soal D, itu soal C, sorry. Untuk soal D itu adalah menggunakan perintah himpunan atau subquery, tampilkan semua orderan yang tidak dilayani oleh employee ID 5 tanpa menggunakan not. Nah, jadi untuk menampilkan perintah di atas itu menggunakan query-nya adalah seperti biasa select ya, di mana yang harus ditampilkan itu adalah semua orderan yang tidak dilayani gitu. Ya, jadi orderan yang tidak dilayani berarti kita bisa dong select from sorry. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita select from orders karena tadi yang diminta adalah orderan yang tidak dilayani, di mana where ya itu employee ID. Ya, kenapa kok employee ID, Kak? Karena yang diminta itu tadi adalah eh, pegawai yang tidak melayani. Jadi yang harus diambil datanya itu adalah employee ID-nya. Jadi seperti itu. Nah, lalu select, jadi kita sudah masuk ke subquery atau ya himpunan ya. Seperti biasa yang ditarik itu adalah employee ID, sorry, employee ID dengan from-nya itu adalah tabel employees. Jadi sorry, ini salah. Ini harusnya from tabel employees dengan kondisi where-nya itu employee ID ya, itu kurang lebih itu 5 ya. Lalu dengan or-nya itu adalah employee ID is null. Is null. Kenapa nol? Supaya yang tidak yang kosong itu terisi begitu. Sorry. Jadi kita bisa run. Wah, ini kurang. Salah sebelahnya. Nah, employee. Oke, kita run. Jebret. Ini tidak ada nomor 5-nya ya, employee ID 5. Jadi semuanya ini selain employee ID 5 gitu. Jadi kenapa kok harus is null supaya yang 00 ini tetap terhitung gitu. Nih masih ada tuh 00000000 begitu. Jadi yang employee ID is null itu artinya yang jika ada employee ID yang kosong itu bisa ditampilkan juga begitu. Ya, itu dari soal nomor 1D. Lalu kita masuk ke soal nomor 2B. Di sini soal nomor 2B itu adalah tampilkan data produk dan kategorinya yang unit price-nya lebih dari $10 menggunakan group by. Jadi untuk menampilkan data seperti perintah di atas itu bisa menggunakan query seperti berikut. Jadi kita select dulu, selectnya kita kosongi. Ya, from-nya baru kita tulis dari mana. Ternyata kan tadi barang yang diminta. Nah, data produk berarti yang diambil dari tabel products dengan alias P. Kita akan main join-joinan di sini ya. Nah, lalu kita join kategoris ya. Kenapa harus kategoris? Karena di situ ada di sini ada kategorinya. Permintaannya itu adalah kategori. Nah, on apa? On produk, karena jadi di tabel products itu ada kategori ID pasti itu gitu. Terus dari tabel kategori itu kategori ID juga, jadi biar sama yang diambil. Udah bener ya. Lalu setelah di join itu di apa? Di where. Nah, setelah di where di group by kita kosongin dulu gitu.
Karena tadi ada satu kondisi yaitu di mana harga $10 itu ya. Jadi harus harus di where. Kalau enggak ya nggak akan bisa terseleksi gitu. Karena where itu fungsinya adalah seleksi. Terus yang kita tampilkan produk, berarti produk name-nya itu diambil dari tabel products ya. Terus koma dari tabel kategori itu kita ngambil nama kategorinya. Kategori name. Set, udah. Where-nya itu adalah produk. Kenapa produk? Karena unit price itu ada di tabel produk dengan kolomnya itu adalah unit price. Lalu unit price-nya tadi kan di atas $10 kalau nggak salah. Ya, lebih dari $10. Jadi di sini 10. Lalu grup by-nya itu untuk membatasi gitu. Product name. Jadi product name terus nama kategori dari tabel kategoris. Nah, jika kita run seperti ini, jebret. Jadi yang muncul ini adalah product name dan kategori name yang harganya di atas $10. Ini ada gnocchi, ada queso manchego, pate quinois. Nah, seperti itu. Itu soal nomor 2B. Untuk nomor 2C itu tampilkan cube dari data nama produk dan suppliernya yang city supplier memiliki huruf depan L. Nah, untuk soal ini kita seperti biasa, tadi karena ada select ya, ada select, itu udah pasti. Selectnya itu kita ngambil product name, ya, terus kita ngambil nama ini tadi apa? Supplier, nah, suppliernya. Jadi nama suppliernya itu siapa? Gitu. Supplier name. Sorry. Kita kalau di tabel supplier itu setahu saya itu ada nama suppliernya itu ditulis nama company name. Oke, jadi udah. Nah, from-nya itu dari tabel products begitu. Oke. Terus join-nya kita join dengan supplier. Oh, harusnya pakai inner join karena eh, kalau pakai join biasa itu nggak semuanya terhitung ya, nggak semuanya bisa diambil gitu. Tapi kita coba dulu join, ya, kita coba join dengan tabel kategoris dengan alias C pada sorry, kok kategoris ya? Supplier, suppliers dengan ini S alias S pada S dot supply sorry P produk. Jadi di tabel produk itu ada kolom supplier ID sama dengannya itu adalah S. Jadi yang diambil itu sama dengan di tabel supplier ID dengan di tabel supplier dengan eh, nama kolom supplier ID. Oke, terus setelah itu kita where kan. Nah, setelah kita ambil kan tadi udah produk nih. Produk itu diambil dari tabel produk. Nah, sedangkan company name diambil dari tabel supplier begitu. Lalu tadi kan permintaannya adalah where di mana yang diambil itu hanya kota yang dari kota yang depannya L. Nah, jadi karena kotanya nggak diminta untuk ditampilkan, ya, berarti di sini kita langsung aja sebutin s.city. Jadi S-nya itu berarti dari tabel supplier, ya. Karena tadi yang dimintakan dari yang city supplier memiliki huruf depan L begitu. Jadi harus diambil dari city supplier. Yang like itu untuk seperti ini loh, gitu loh. Jadi contohnya itu seperti ini. L dengan persen. Jadi ya L persen ini artinya mengambil data yang huruf depannya tuh L gitu. Di persen itu artinya maksudnya data selanjutnya tapi dengan awalan L gitu. Lalu group by-nya kenapa harus di group by? Nah, kurang ini. Nah,
group by. Untuk ya seperti tadi, karena ini permintaannya adalah cube ya, jadi harus di cube menggunakan group by dengan dari tabel produk ya, yang kita ambil adalah product name, dan juga dari tabel supplier itu eh, supplier name-nya atau company name-nya. Nah, terus order by itu tergantung kita ya. Kita ambil product name terus s dot company name. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita run apa hasilnya. Nah, ini ada 0000. Kalau kita pakai inner join, saya lupa ya inner join itu gimana. Cuman harusnya inner join itu lebih cantik ya. Oh, iya. Jadi kalau nggak pakai inner join itu kayaknya nulnya yang bawah itu lebih banyak ya. Cuman ya yang lebih amannya pakai. Oh, iya 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 iya, sama aja sih sebenarnya. Pakai join biasa sama inner join. Ya, jadi seperti ini untuk soal nomor 2C. Ya, kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 2D. Menggunakan perintah himpunan atau subquery, tampilkan semua produk yang tidak dipasok oleh supplier dari London. Ya, jadi ini harusnya cukup gampang karena menggunakan not in. Ya, jadi not in-nya itu terhadap supplier dari London gitu ya. Nah, jadi select product name, ya product name. Selectnya itu adalah product name karena kita mau ngambil produk apa yang tidak dipasok gitu ya. Nah, from-nya dari mana ya? Jelas dari tabel products gitu. Karena kita mau ngambil nama produknya, product name hanya ada di tabel products gitu. Lalu where-nya ini untuk mengkondisikan dan juga untuk melakukan subquery gitu loh. Ya, supplier ID. Nah, supplier ID not in artinya yang tidak yang tidak dalam kondisi ini yang ditampilkan begitu. Nah, not in-nya apa? Not in-nya itu adalah select ya. Jadi ini adalah bagian dari subquery di mana yang kita tampilkan tuh eh, yang harus ditampilkan dulu adalah supplier ID. From-nya itu adalah tabel suppliers. Nah, terus where-nya, nah tadi kan diminta yang London ya, yang dari London, yang tidak yang bukan dari London kalau nggak salah ya. Yang tidak dipasok oleh supplier dari London. Jadi yang tidak dipasok, makanya di sini ada not in. Jadi kalau uh, in itu yang dipasok dari London, tapi kalau not in itu yang tidak dipasok dari London, begitu. Nah, city sama dengan London. Nah, kita coba, harusnya benar. Oh, ini. Nah, salah. Tadi tanda plus bukan tanda sama dengan. Nah, ini nih. Jadi produk yang tidak dipasok dari London itu artinya chai, cajun seasoning, gumbo mix, ikura, tofu, pavlova. Nah, jadi seperti itu UTS dari saya untuk UTS Praktikum SKLA ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.